warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para habaib, para masyayikh, para kiai, para asatid, hadirin, hadirat yang saya semuanya cintai, yang saya muliakan, yang saya hormati, saya ta'zimi semuanya. Semoga pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan siraman rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan berkat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta berkat daripada yang kita hauli pada malam hari ini, Abuya Al-Haib Hasan bin Ahmad Baharun dan Ummuna Hubabah Khadijah binti Muhammad bin Abdullah Al-Hindwa. Ilmu Madura ini ke perintah bil lughatil maduriyah. Ada permintaan untuk menyampaikan mau'izah dengan bahasa Madura. Cuma saya ini kalau bahasa Madura bisa nih iskuni, tak bisa binya, tak bisa bahasa ki salbut. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin kulai wajeng saya pun beda telok acara gabung di situ. Yang pertama Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua haul. Yang pertama peringatan kelahiran. Yang kedua peringatan wafat. Mereka bertolak belakang sungguh-sungguh, tapi maksudnya situ pada maksud daripada diadakannya Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksud daripada diadakannya haul-haul itu yang pertama intinya adalah al-ittiba'. Ma thamratu mithl hadzal ijtima' illa al-ittiba'. Makanya kaulah sareng panjenengan nikah sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hampir setiap hari para penare, kadang penare bedetel acara maulid, bisa lemak, bisa 10 menit betul. Maulidan terus, maulidan. Nikah sebagai simbol kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai simbol sekolah nikah ijazah, nikah ijazah, bukti kita cinta kepada Nabi, simbol kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi hakikat daripada perayaan ini, inti dari perayaan ini adalah al-ittiba' wal iqtida' bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, kita harus evaluasi, kita harus introspeksi diri. Kenapa bahasa Madura nih? Pembitongan. Setiap hadir maulid, ben hadir maulid, nikah harus kudu apik. Apa olehna hadir maulid? Cana hadir maulid
sebagai pengungkapan mahabbah kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang secerdas nih kan, orang yang secerdas, mukmin secerdas nih kan, man dana nafsahu, saya selalu introspeksi diri, selalu tong-bitung, mikir terus, apa perkembangan keimanan, apa perkembangan hadir maulid, apa perak hadir mulai ada hasil. Itu harus dipikirkan. Jadi men bisa membeda mubaligh, penceramah. Si namanya penceramah ini kan sawaun kana alim au ghair alim. Sawaun kana alim au ghairu alim. Catat tulis, hafal lagi, kemudian amal lagi. Kenapa? Supaya masuk dalam hadis Nabi Muhammad SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang menghidup sunnahku, menghidupkan sunnahku, maudi sunnahku, maka dia telah benar-benar membuktikan cintanya kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa saya betul-betul membukti akhi cintana kepadaku, di surga bersamaku, sabda Nabi SAW, teguna Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama, kita ini bisa menghidupkan sunnah Nabi SAW. Bentuknya itu seperti apa? Al-ihya'us sunnah, menghidupkan ajaran Nabi SAW, gaya hidup Nabi SAW adalah bil ta'allum, dengan belajar aja. Hadir maulid ini kan beda pengajian lagi ya, beda ilmu lagi ya kan. Nah, ini kan termasuk ta'allum. Kita ambil apa yang disampaikan oleh kiai tadi, apa yang disampaikan oleh mubaligh-mubaligh yang sudah sering kita dengar di maulid-maulid. Setelah kita belajar, kemudian katanya ulama tidak cukup sampai situ. Untuk dicap, untuk didapat stempel Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah Nabi SAW, harus diamalkan. Labudda minal amal bil ilm, harus diamalkan, harus diamal lagi. Benih perak, oh nyaman penceramah, nyaman, rasa tenggo, rasa ayam bakar. Benih nyaman, perak nyaman. Benih perak masuk apa nih, kopeng kanan, keluar kopeng kiri ini. Tapi betul-betul irsapi, betul-betul iamal lagi. Nyaman mentak iamal lagi percuma. Tidak nyaman, harus iamal lagi. Seterakhir al-nash bin nashri bil ilm, supaya kita mendapatkan ma'iyah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita orang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita rindu-rindukan, adalah menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa menyebarkan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dengan madrasah-madrasah seperti ini. Saya tidak mampu untuk bikin madrasah. Sekarang kita mendapatkan keuntungan. Allah mentakdirkan kita hidup di akhir zaman ini, ada namanya HP. Bada sih namanya HP. HP nikah meneguna aki. Sabo status. Sabo sosial media. Apa saya kiburu? Ambil pelajaran dari maulid Nabi SAW, kemudian disebarkan
deki beda saya maca status nikah. Saya pun harus seperti ini, harus seperti itu untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Beda senoro masuk dalam sabda Nabi SAW. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Jadi hadir maulid benih perak hadir, walaupun memang hadirnya kita ini dengan acara maulid-maulid seperti itu menumbuhkan, insya Allah menumbuhkan meningkatkan keimanan kita. Apa katanya itu Sahibul Zubat? Sahibul Zubat menyatakan, fakun minal imani fi mazidi wa fi safa'il qalbi dha tajdidi bi kasratis salati wa ta'ati wa tarki malin nafsi min syahwati fa syahwatun nafsi ma'al dhunubi mujibatan kasratul qulubi. Jadi iman nikah, iman yang kita punya ini bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung kitanya. Fakun minal imani fi mazidi, jadilah kamu, tetilah minal imani fi mazidi, selalu bertambah imannya. Dengan apa? Bikasratis sholati wa ta'ati, dengan banyak sholat, banyak sholawat, banyak beribadah. Wa tarki malin nafsi min syahwati, dan meninggalkan dorongan hawa nafsu untuk berbuat maksiat. Jadi kita ini sebagai seorang mukmin harus mengevaluasi diri. Jangan sampai deki mulai dari maulid buang sampah sembarangan. Nah, apa bahasa betul bahasa betul? Ustadz Rozikin tidak tahu bahasa mana. Jangan sampai buang sampah sembarangan, karena itu dilarang oleh Nabi SAW. Nabi SAW mengajarkan kita itu bersih. Nabi SAW mengajarkan kita al-iman bid'un wa sab'una khaslah atau syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq. Iman nikah bodoh kurang lebih 70 lebih cabang. Paling tingginya khaslah iman adalah la ilaha illallah, qaul la ilaha illallah. Wa adnaha, paling rendahnya khisal iman adalah memungut al-adha, sampah, gangguan yang ada di jalan. Jangan sampai kita justru buang sampah di jalan, buang sesuatu yang membuat orang tergelincir, jangan. Seharusnya seseorang yang hadir maulid, makin sering hadir makin imannya makin tambah, makin tinggi. Kalau tidak bertambah, itu apa yang salah? Yang salah di mana? Salahnya di mana? Harus dipikir. Apa niatnya kurang ikhlas? Terak teroka berkat? Apa-apa ada yang lainnya? Pokoknya itu harus ada introspeksi. Nabi SAW, syariat itu mengkaitkan keimanan bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, bukan hanya seperti yang kita tahu sholat, ya banyak sholat, banyak i'tikaf, banyak ngaji, bukan seperti itu saja. Walaupun Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir." Tidaklah orang yang menghidupkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala melainkan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada sabda-sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang lain yang mengkaitkan keimanan itu dengan hal-hal yang lain. Di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi.
tidak beriman, tidak sempurna keimanan seorang sehingga dia suka terjadi sesuatu kepada saudaranya, apa yang dia suka terjadi sesuatu terhadap dirinya. Tak sempurna iman seseorang sampai seneng apa saya ke seneng apa antibi keterok juga terjadi kepada saudaranya. Saudaranya siapa? Saudaranya semukmin. Innamal mu'minuna ikhwatun. Jadi misal kalau kita ini penjual madu, ada geng madu, ada geng buah. Kalau sampai ada orang lain jual madu juga, kita tidak suka. Kita harap dagangannya kita saja yang laku, dagangannya dia tidak. Maka itu keimanannya kita perlu dipertanyakan. Ada wasfun nifaq fi qalb. Ada sifat kemunafikan di dalam diri kita. Karena Nabi SAW menyatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Abang tibi terro dengan tetangga ni dengan abang tibi laris harus kodu senang juga dengan tetangga ni laris juga. Kalau kita senang kita menjadi orang alim, anak kita menjadi orang alim, menjadi orang soleh, harus kita juga senang kalau punya tetangga, punya teman anaknya soleh, anaknya alim. Maka itu barometer keimanan. Kalau kita sampai ada perasaan dalam diri kita, tokonya orang lain laris tidak suka, anaknya orang lain alim soleh tidak suka, berarti ada wasfun nifaq fil qalb, ada kemunafikan di dalam hati. Nabi SAW menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun. Mukmin semuanya itu adalah satu saudara. Mathal mu'min kal jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti satu jasad. Jika salah satunya sakit, tangan sakit, kepala sakit, yang lain ikutan sakit, ikutan tidak tidur, ikutan meriang, panas. Begitulah seorang mukmin. Tetimon tentang genah pada sekeneng musibah kita juga ikut sedih. Saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang setiap hari kena bom, kejatuhan bangunan. Saudara kita yang barusan ada di Sidoarjo, pondoknya jatuh, runtuh. Itu mukmin semuanya. Kalau kita merasa senang atau acuh tidak acuh, tidak bening. Benitang pondok, benitang keluarga, berarti di dalam hati kita ada sifat munafik. Itu. Jadi kita harus ingat, jangan sampai kita senang atas musibah saudara kita yang mau. Minimal kalau kita tidak bisa jihad ke sana, minimal doa. Minim paling segoni atau tua. Tak bisa sedekah nyumbang tua, minimal doa. Minimal doa, jangan lupa ba'da kulli salah. Setiap selesai salat, setiap salat 5 waktu, kunut nazilah, didoakan buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, yang di Yaman, yang di Sidoarjo, di tempat-tempat lain yang sedang mengalami kesulitan. Baca minimal atur. Kalau sampai tidak ada perhatian, berarti tanda tanya di dalam hati kita. Apalagi sampai senang kalau terjadi musibah kepada saudaranya semukmin. Kita ini semuanya muslimin, mukminin, yang jauh, yang dekat, itu disatukan dengan ukhuwah
Islam, ukhuwah, iman. Jangan dipetak-petak lagi. Islam ini menyatukan semua satu dunia. Selama dia muslim, selama dia mukmin, itu saudara. Beda madhab, beda aliran, semuanya saudara. Semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu anjuran Nabi SAW, itu perintah Nabi SAW, itu Nabiur Rahmah, Nabi yang rahmatan lil alamin. Semuanya rahmat Nabi SAW. Nabi yang rahmat kepada semuanya. Kepada orang kafir pun Nabi rahmat. Pernah dahulu Nabi SAW ketika ceritanya ma'ruf, masyhur, hampir setiap maulid diceritakan bagaimana Nabi SAW ketika dakwah ke Taif kemudian mendapatkan penolakan, dilempar batu sampai mengucur darah dari kepala beliau sampai membasahi sandalnya. Sahabat, para malaikat menawarkan untuk gunung Taif ditimpakan kepada mereka. Apa sabda Rasulullah? Barangkali anak cucu mereka yang akan masuk Islam. Ketika di Mekah Nabi SAW diminta untuk menjadikan Bukit Sofa dijadikan emas, jaminan Bukit Sofa dikasih emas, maka kafir Quraisy ketika itu akan masuk Islam. Kafir Quraisy minta kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, mentero kita ini masuk Islam cepat detik nikah Bukit Sofa. Insya Allah kita ditakdirkan nyampe ke Bukit Sofa insya Allah untuk haji, untuk umroh. Pateti emas, menteti emas itu kufar Quraisy ketika itu akan masuk Islam. Nabi SAW sudah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikan Bukit Sofa itu emas. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman, siap mau dijadikan Bukit Sofa emas, tapi dengan catatan kalau tetap mereka tidak ikut, tidak percaya kepada kamu sebagai Rasulullah, maka akan dibinasakan semuanya. Nabi SAW tidak mau. Sudah, tidak apa-apa Bukit Sofa tidak jadi emas, biar saya dibilang tukang bohong, penyihir, dukun dan lain sebagainya. Yang penting mereka masih bertahan hidup agak lama, insya Allah. Kalau tidak mereka masuk Islam, ya anak cucu mereka masuk Islam. Saking sayangnya Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW rahmatnya kepada orang muslim, ghair muslim, kemudian kepada hewan. Nabi SAW sangat rahmat. Pernah Nabi Muhammad SAW pernah suatu saat mau pergi ke Mekah, entar ke Mekah, menggunakan onta, rombongan yang banyak. Suatu waktu Nabi SAW sudah hampir masuk ke kota Mekah dengan melewati jalan yang semestinya, memotong jalan. Tapi Nabi SAW tiba-tiba memberhentikan rombongan. Diberhentikan oleh Nabi SAW. Ayo kita cari jalan lain. Cari jalan lain yang lebih jauh. Kenapa? Karena di jalan tersebut Nabi SAW melihat seekor anjing betina sedang melahirkan, sedang akan melahirkan. Nabi SAW takut mengganggu. Bayangkan anjing ini, kalau kita menpatek nih Kak, dibunuh ya biasanya, saking beciknya kepatek, najis soalnya. Tapi bukan seperti itu. Nabi SAW tidak mengajarkan seperti itu. Nabi SAW mengajarkan rahmat. Justru Nabi SAW melihat anjing betina yang sedang melahirkan ini, Nabi tidak ingin mengganggunya sehingga membelokkan kafilah menempuh jalan yang lebih jauh. Demi apa seekor anjing? Apalagi kepada umat ijabah. Kaulah sarang panjenengan, insya Allah Nabi SAW
sangat-sangat lebih yakin, lebih cinta lagi, lebih sayang lagi. Nah itu tadi Nabi SAW mengkaitkan keimanan tidak hanya dengan ibadah di masjid, baca Quran dan lain sebagainya. Apalagi Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Siapa saya beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Melja'aki tetangga, hormati tetangga. Cek kebayi ribut benar, jangan diganggu. Bahkan Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Sabda Nabi SAW. Galuman ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa ya Rasulullah si tak beriman nih kan? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang si tak beriman nih kan, si tidak mencerminkan keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah. Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang si tetanggana tak merasa aman dari gangguan-gangguan. Benar ribut, benar masak-masak tak pernah ya kirim perak asap tato bau nato. Tapi lumayan ketimbang senyomet mercon semaan tetangga, ketimbang seagibah tetangga, ketimbang yang mencuri sejengkal tanah tetangganya, nyerobot tak. Nabi SAW menyatakan, man zalama qida shibrin min ardin tuwiqahu ila sab'i ardin, atau kama qala Nabi SAW. Siapa saja yang zalim, menyerobot, merampas, mencuri haknya orang, walaupun cuma sejengkal tanah, kita shibrin min ardh tuwiqahu min sab'i ardin, deki hari kiamat padang mahsyar kalau ngaki esoro angkok sejengkal sekuni tapi 7 lapis bumi berat, tak kira jalan mahsyar ngesot tak ada pak. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Insyaallah dengan hadirnya kita di majelis-majelis maulid seperti ini, tidak lagi kita mengganggu tetangga. Al-Imam, kalau tidak salah Al-Imam Abu Hanifah, mentak lopot Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah di rumah beliau nikah banyak tekos, tak salah nih, banyak tekos. Tanya dia orang, ya Imam, kenapa tidak kamu usir tikus-tikus? Maka ya usir tikus. Apa tabuna Imam Abi Hanifah? Takok mon usir ngalegetang. Takut tekos nika mon yasir ngalle getang tangke. Oh, engkau lo sedang panjenengan tina nama ngalle tak urusan gitu. Tina nama ngalle. Saya penting ibu kue coba ada tekos. Tapi ini kehati-hatiannya Imam Abi Hanifah saking takut. Nika ulama saya bener-bener ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama nikah beni orang se ilmu na beni banyak ilmu na beni, tapi semakin punya ilmu semakin takut sareng Gusti Allah Subhanahu wa taala, semakin takut seperti Imam Abi Hanifah takut masuk sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min ila man ya Rasulullah alladzi la ya'man jaruhu
bawa'iqah. Luar biasa ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kita saja ini harus selalu introspeksi. Jangan cek sampai mukmin baik, cek sampai muslim baik, tapi betul-betul muslim, betul-betul mukmin, betul-betul mengerti ajaran Islam, betul-betul mengerti ajaran keimanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian mengamalkannya. Benih perak, oh nyaman ceraman, nyamannya mantap. Tapi tak elaku lagi. Ndak, insya Allah dengan hadirnya kita sering hadir maulid, sering hadir majelis ta'lim, Allah membuat hati kita itu lembut, membuat hati kita itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga selalu teringat ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengamalkannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ya harus kita pelajari. Harus kita pelajari bagaimana syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, dari mulai jaga tedung sampai tedung boleh. Apa seelaku aki Nabi Muhammad SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW kepada istri beliau, bagaimana kepada anak beliau, bagaimana kepada tetangga, bagaimana kepada rakyatnya, bagaimana, sampai tidur lagi. Apa yang dilakukan Nabi SAW kita lakukan sedikit demi sedikit. Ilmu itu banyak, ilmu nikah banyak. Tapi katanya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, lihat ilmu yang wajib kamu lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, apa itu yang harus kamu tekuni ilmu tersebut, yaitu ilmunya Nabi Muhammad SAW, gaya hidupnya Nabi Muhammad SAW. Kayak kan al-ulama, kathir minal ulama, banyak para ulama nikah seadabu, diantaranya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, "Law ghaba 'anni Nabi sallallahu alaihi wasallam tarfata 'ain ma 'adadtu nafsi minal mu'minin." Jikalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hilang, ghaba 'anni, hilang dariku, tarfata 'ain, sekejap mata pun, ma'adattu nafsi minal mu'minin, aku tidak menganggap diriku ini mukmin, tidak menganggap diriku seorang mukmin. Apa maksud ibarah ini? Apa maksud daripada ucapan ulama ini? Banyak ulama saya bunga nikah, di antaranya Sahibur Ratib dari Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Maksudnya, setiap kali kita berkata, setiap kali kita bertingkah laku, maka harus kita lihat bagaimana ucapan Nabi SAW, bagaimana tingkah Nabi SAW, apakah kita sesuai dengan itu atau tidak. Makanya lembak pada ulama tak ngakan semangkah, pada semangkah tak ekakan, tak eder. Ya tanya, anak apa tak eder? Saya tidak mau makan sampai saya tahu bagaimana cara Nabi SAW memotong semangka ini. Dari samping, dari tengah, berema cara ngeraan berema. Ini saking sempurna. Semakin sempurna seseorang mengikuti Nabi SAW, maka semakin sempurna pula keimanan dia, semakin sempurna kedekatan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib pernah menyatakan, wa'alam bi'annal khair kulluh ajma' dimna ittiba'ak lin-nabil musyaffa'. Ketahuilah bahwasanya semua kebaikan dunia dan akhirat terselip dalam penelusuranmu terhadap Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan hadis Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fiddin. Siapa seorang arep aki sareng Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya kebaikan, khairan nakirah, khairat dunya wal akhirah, maka yufaqqihhu fiddin, Allah akan memberikan dia pemahaman ilmu agama. Paham ini benih perak hafal. Faqih bukan hanya sekedar hafal, tapi diterapkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah
Ketika dibacakan ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja yang melakukan kebaikan sedikit, nanti di hari kiamat pasti akan dilihat, ditampilkan dan dapat pahalanya, tidak dizalimi sedikit pun. Sebaliknya, yang melakukan kesalahan, keburukan, maksiat sedikit pun nanti akan dilihatkan dan dapat pahala dosanya, balasannya di hari kiamat. Ketika dibacakan surat ini, Nabi SAW melihat salah satu sahabat menangis sejari-jarinya, nangis. Apa sabda Nabi SAW? Kenapa sabda Nabi SAW terharu? Faguhar rajul. Ngerteh. Orang ini ngerteh berikut perak, tahu, tapi ngerteh agama, sampai menyentuh ke hatinya, sampai menyesali, sampai takut, merasakan ketakutan yang luar biasa. Wah, kata seorang mukmin harus seperti itu. Alhamdulillah kita hidup di Indonesia ini banyak ulama, dari Lombok. Pertama kali saya tanamaki ke masyarakat adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita lihat bekas-bekas didikan para ulama terdahulu, luar biasa. Saya kampung-kampung, saya desa-desa, husnudzonnya luar biasa, ikramud dhaif, memuliakan tamu, luar biasa. Sarang tentang keakor, luar biasa. Didikan ulama-ulama terdahulu yang betul-betul ulama yang yakhsyallah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita hanya punya ilmu saja, tapi kalau mau dibandingkan sama orang-orang tua yang dahulu, jauh. Orang tua yang dahulu itu terlihat ilmunya di tindak tanduknya, tingkah lakunya. Kalau sekarang kita ini hanya di ucapannya saja bagus, hebat, tapi tingkah lakunya jauh daripada orang-orang dulu. Maka insya Allah dengan hadirnya para habaib, para sesepuh yang ada di sini, kita mendapatkan berkah-berkahnya orang dulu, insya Allah. Para hadirin, hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita untuk bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesi pertama berkaitan dengan tema Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berkaitan dengan haul Abuya Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Haul sarang Maulid walaupun beda, berlawanan, peringatan kematian dan peringatan kelahiran, tapi tujuannya sama, yaitu ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittiba bi sahibil haul. Sahibul haul tidak yattabi melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Coba kita lihat, kita ini mengadakan haul sebagai alumni Abuya Hasan. Jangan sampai acara haul ini hanya dijadikan sebagai bangga-banggaan saja, hanya dijadikan sekedar seremoni saja, tapi tujuannya adalah mensyiarkan bagaimana ajaran Abuya Hasan bin Ahmad Baharun. Kemudian harus kita tiru. Di antara yang diajarkan oleh Abuya Hasan bin Ahmad Baharun, beliau mendidik anak-anaknya dengan didikan yang luar biasa. Ada konsep yang diberikan oleh Abuya Hasan kepada putra-putri beliau. Abuya Hasan, Abu Bakar, Khadijah mendidik putra-putri beliau
Di antara konsepnya, di antara sampai aki sarang abuya sarang kubabah kepada putra putri beliau bada 4 hal sebagai PR harus kerja aki elaku aki sebelum meninggal, harus 4 hal nikah terpenuhi. Pertama, jangan kamu merasa lebih mulia dari siapapun. Mengajarkan tawadhu. Di kesempatan lain Abuya menyampaikan kepada Al-Ustaz Segaf bin Hasan Bahrun, jangan beranjak dari titik nol. Apa maksudnya? Siapapun kamu, apapun statusmu, jangan merasa lebih afdal dari siapapun. Coba lihat, ini mengingatkan. Coba kamu lihat, kamu apa yang mau dibanggakan? Mau dibanggakan ilmumu, ibadahmu saja yang kau banggakan, kemudian kamu banyak ilmunya, kamu banyak ibadahnya sehingga merasa lebih afdal daripada orang biasa. Jangan sampai lupa, jangan sampai lupa pelajaran Al-Quran, sebadai Al-Quran, pelajaran cerita tentang makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ciptakan alim luar biasa, ibadahnya sangat banyak. Siapa itu? Iblis. Diciptakan alim luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diciptakan ahli ibadah, kemudian dia terlena akan ilmunya, terlena akan ibadahnya, terlena akan unsurnya, asal usul dia. Dia merasa dia lebih afdal daripada makhluk yang baru, Nabi Adam. Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau. Ana khairul minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Unsurku lebih baik, unsurku lebih baik dari api, dia dari tanah. Ibadahku lebih banyak, ilmuku lebih. Sehingga iblis yang alimnya luar biasa, yang ibadahnya luar biasa, karena tidak mau bersujud kepada Adam, Allah jadikan dia makhluk yang abadal abidin. Allah jadikan dia makhluk yang selamanya di neraka. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga siapa saja yang di dalam hatinya sedikit saja mithqal dzarrah min kibir, sedikit daripada sifat sombong, tidak akan masuk surga. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Apa katanya Al-Habib Abu Bakar bin Syahab, ta'il kibra innal kibra lillahi wahdahu faqad lu'ina asy-syaitanu lamma takabbara faman anta ya miskin hatta tunazi al-malika kibra rida'il kibriya'i wa tafkhar. Da'il kibra, tinggalkan itu sifat sombong. Fa innal kibra lillahi wahda, karena sifat sombong itu miliknya Allah semata. Tidak ada yang boleh memiliki sifat sombong. Faqad lu'ina asy-syaitanu lamma takabbara, telah dilaknat setan ketika dia itu sombong, tidak mau sujud kepada Adam. Tidak bermanfaat ilmunya semata, tidak bermanfaat ibadahnya semata, tidak bermanfaat unsurnya semata kalau tidak dibarengi dengan ketakwaan kepada Allah, tawadhu. Apa itu tawadhu? Alla tara fadlan ala ahad wa la tara annaka afdal ala ahad. Jangan kamu merasa mempunyai jasa kepada orang lain, dan jangan kamu merasa lebih afdal, lebih mulia daripada orang lain.
Itu konsep poin pertama yang dipesankan oleh Abu Hasan kepada putra putri. Semoga kita semuanya dijauhi dari sifat sombong. Kalau masih sifat sombong, insya Allah semoga sebelum meninggal hilang semua sifat sombong dari diri kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian poin yang kedua, saya nomor 2 pesan daripada Abu Hasan, jangan membenci siapa. Jangan sampai kita membenci siapapun, sebab semuanya ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Semuanya umat Nabi yang dicintai oleh Nabi. Jangan kita benci. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama terdahulu. Al-Imam Syafi'i. Beliau pernah atabu man nala minni aw aliktu bi dhimmatih abra'tuhu lillahi syakira minnatih a'ura mu'awwiqa mu'minin yawmal jaza aw an asu'a muhammadan fi ummatih. Siapa baik sebagai tanggungan dak sengkok, pernah ghibah, pernah nyakiti, pernah ganggu, pernah fitnah. Apa terbun Imam Syafi'i? Abra'tuhu lillahi syakira minnatih. Aku maafkan, aku bebaskan dia. Kenapa? Sudah cukup aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dikasih Allah Subhanahu wa taala ilmu, amal. Syakira minnati. A'uru mu'awwiqa mu'minin yawmal jaza aw an asu'a Muhammadan fi ummati. Tebuna Imam Syafi'i takut apa? Membuat sedih Nabi Muhammad SAW karena beda salah satu setong umat Nabi Muhammad masuk neraka atau susah masuk neraka sebab Imam Syafi'i tidak memaafkan. Sebab Imam Syafi'i tidak, ya memang harus mujahadah. Tapi itu poin penting. Al-Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan atau Imam Hasan Al-Basri, salah satu ulama terdahulu diberitakan digunjing Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri diribah, digunjing oleh orang. Apakah imam tersebut benci, marah? Tidak, justru memberikan hadiah. Balasan daripada ghibah tersebut dikasih hadiah. Aku tidak bisa memberikan lebih dari ini. Kamu sudah memberikan hasanah kepadaku. Kamu memberikan hasanahmu kepadaku. Ini hadiahnya tidak bisa lagi. Karena orang yang ghibah kalau tidak dimaafkan, pahalanya diambil. Kalau dimaafkan, dia dapat derajat tinggi, lebih tinggi daripada tidak memaafkan. Derajatnya lebih tinggi. Itu juga Abu Ya'la Hasan bukan hanya mewasiatkan tapi menerapkan. Sering beliau itu diganggu, pernah beliau itu disihir. Sampai salah satu keluarganya pergi ke ulama yang ngerti urusan ini, urusan ilmu gaib ini, orang yang ahli di bidangnya. Kemudian katanya orang yang ahli ini beliau Abu Hasan ini, Habib Hasan ini disihir. Penyihirnya begini, disebutkan ciri-ciri. Mereka keluarga datang ke Habib Hasan. Ya Ammi Hasan, ini senyihir nih kah? Setuju Ammi Hasan. Pada datang kalau terperang Madura. Hujur nih kau bungkana penyihir nih. Amok bi Habib Hasan tuh. Jangan sama Habib Hasan ditunggu tobatnya. Tos tobat beri pemberian beri sarong, beri peseng lebih dari orang-orang lebih dari selain apa kan?
mentelasan beri sarung bagus, lebih bagus dari si lain. Ini menunjukkan bahwa beliau Al-Buya Al-Hasan betul-betul sempurna ittiba'nya bin Nabi SAW, mengikuti apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Silman qata'ak wa'ati man haramak wa'fu amman zalamak. Sambung. Orang yang tak ziarah, ziarah. Jangan seperti orang yang kurang imannya. Tak ziarah dengkok, tak silaturahmi telasan kok tak entar lagi. Benih ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu bukan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Nabi Muhammad SAW, silman qata'ak, sambung orang yang memutus, ziarahi orang yang tidak ziarah kepada kamu. Wa'ati man haramak, beri. Tetangga tak pernah beri, memasak-masak, cuy balas tak beri juga. Benih ajarannya Nabi Muhammad. Ajarannya Nabi Muhammad SAW, a'ti man haramak, beri man tak beri. Wa'fu amman zalamak, terakhir maafaki orang yang zalim. Karena bagaimanapun juga katanya Imam Syafi'i, itu umatnya Nabi Muhammad. Jangan sampai tak masuk surga, gagal masuk surga gara-gara kita. Kita kan cinta kepada Nabi, Nabi cinta kepada umatnya. Jangan sampai di akhirat nanti, di akhirat, kenapa umatku itu tidak masuk surga? Samsul tak beri sepura, tidak memberikan maaf. Soekarno tak beri maaf, tak saburaki. Mudah-mudahan tidak terjadi karena akan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin yang ketiga, PR yang ketiga yang dikatakan Abu Hasan, sayangi semua orang. Ini mencakup jangan membenci, sayangi semua orang. Semua umat Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan poin yang keempat, itu berkaitan dengan poin yang ketiga. Kemudian yang terakhir, poin seterakhir, jadilah kamu insan yang terbaik. Statusmu apapun statusmu, kamu tinggal dimanapun, kamu jadi apapun, jadilah yang terbaik. Karena Nabi SAW menyatakan khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Menteti bapak saya terbaik. Menteti anak saya paling baik, paling bakti kepada kedua orang tua. Khususnya anak-anak zaman sekarang nikah jauh bi anak-anak zaman lambek, jauh sangat jauh. Kebanyakan Instagram, kebanyakan TikTok, kebanyakan nonton YouTube, banyak geluh. Juga tedung buka HP, sebelum tedung HP boleh sampai tak tedung. Jauh akhlaknya jauh. Saya ngal goreng tuh. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtihima. Sampean mau dakwah ceramah luar biasa, man orang tua tak ridho percuma. Sampean tidak amir masjid, sholat 5 waktu ya masjid, orang tua tak ridho, nyaki hati orang tua, langgapi. Karena semua ibadah yang kita lakukan tujuannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menjamin ridhonya di dalam ridhol walidain. Tak jamin i'tikaf sebanyak mana i'tikaf sebanyak ridho. Si pasti nih kan ridho Allah fi ridhol walidain. Pernah pula sarang Hubabah Khadijah nih kan, masya Allah luar biasa. Hubabah Khadijah orang yang luar biasa. Hormat ketamoy membeda tamoy ngakan roman bungkon orang lain tak senang. Anak apa tak senang?
benih hasud iri benih, karena merasa eman pahalana tak oleh. Nah, kalau kita sudah makan, sudah asyik, oh sudah di rumah, alhamdulillah, tak meluang beres, tak meluang peseh. Padahal ikramud dhaif termasuk alamatul iman. Ikramud dhaif termasuk alamatul iman. Ini hukum Khadijah luar biasa. Saya teringat masalah yang berkaitan dengan birrul walidain. Umroh terakhir dengan Hubabah Khadijah 2 tahun yang 2 Ramadan yang lalu. Umroh terakhir. Ketika itu Hubabah buka bersama di depan hotel beliau, tak masuk dalam. Kula masuk ke masjid, masuk milih tempat, saya buka nikah langsung bisa melihat Gubbatul Khudra Hujrah Syarifah ada di masjid yang sebeda pajung nikah. Saya dalam tapi sebeda pajung. Pun milih tempat ya dalam susah repot nih kan? Repot. Kurang lebih 15 menit menjelang adzan, menjelang buka, ini telepon sareng Umi. Muhammad, ada di mana? Beda kamar, beda di dalam. Loh, mata hadir buka bareng sareng Hubabah. Aduh, udah dalam nih. Kado nyaman, posisi nyaman. Keluar boleh, aduh jauh. Tapi balik hadir buka bersama. Mau udah mau, ridallah wa ridal walidain. Keluar dari masjid, buka eluar. Buka eluar etengali sareng walidati sareng umi, alhamdulillah seneng walidati. Walana buka sareng oba. Coba lihat balasan nyenengake orang tua. Subhanallah, pada malam itu juga Allah mentakdirkan masuk ke raudhah sebid'ah. Mulai dari subhanallah banyak cara, banyak sebab Allah saya beri sebab. Detik hadir sholat isya antri raudhah nih kan, tepat sebelum isya. Dari sebelum isya sholat qabliyah, sholat isya, ba'diyah, sampai apa? Sampai sholat tarawih, sampai sholat witir 3 jam. Berkat apa? Ridullah fi ridal walidain. Tetijak kebatel montoro oca masenang ate orang tua, insyaallah diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hasan luar biasa birrul walidain. Hubabah Khadijah luar biasa birrul walidain. Abu Hasan pernah beliau kedatangan abah beliau Al-Habib Ahmad ketika beliau Habib Hasan masih mengajar di Ganjar, di Gondang Legi, ngajar di salah satu pondok di Gondang Legi Ganjar. Rumah kontrak, punya kendaraan hanya sepeda ontel, hidupnya pas-pasan luar biasa. Sering Umin Kaula cerita tentang bagaimana kehidupan waktu itu susah luar biasa. Datang Habib Ahmad nikah atama. Ketika itu ada peseh untuk menjamu orang tuanya sendiri, untuk membahagiakan orang tua. Akhirnya Abu Hasan keluar dari rumah, ngambil sepeda, keluar pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Sepeda itu dijual atau diegadayaki. Kebaya pak, kebaya malai beras, kebaya malai cukup buat orang tuanya. Luar biasa, sampai mendapatkan pengakuan paling birrul walidain anak bola adalah Hasan, paling toroca, paling baik, sehingga barokahnya luar biasa. Nah, kemudian ini yang terakhir, semoga semuanya kita sebagai alumni abna Abu Yahya Hasan Abu Khadijah betul-betul menjadi contoh beliau, betul menjadi orang yang selalu keterkaitan dengan beliau.
Karena hadir-hadir acara seperti ini fungsinya juga untuk selalu ta'alluq. Man ta'allaq bi ahli sir yabdu lahu sir. Siapa yang selalu ta'alluq, berketerkaitan dengan orang yang mempunyai sir, sirrnya fil ilm, fi birrul walidain, fi sakha dan lain sebagainya, yabdu lahu sir. Orang yang berketerkaitan tersebut akan mendapatkan kecipratan sirnya juga. Insyaallah berkatnya para ulama, para Nabi sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para masyayikh, semua yang ada di sini kita mendapatkan berkahnya semuanya. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.